Hai sahabat Universitas Kreatif, selamat datang kembali di channel ini. Tahun baru adalah momen yang dirayakan hampir di seluruh dunia. Namun tahukah Anda bahwa tradisi dan sejarah perayaan tahun baru sangat variasi, bergantung pada budaya dan zaman. Dari pertunjukan kembang api spektakuler hingga ritual unik yang melibatkan makanan, tahun baru mencerminkan cara setiap komunitas merayakan harapan, perubahan, dan permulaan baru. Dalam edisi ini, kita akan mengungkap fakta unik dan sejarah menarik di balik perayaan tahun baru di berbagai belahan dunia. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi waktu, budaya, dan tradisi yang membuat perayaan ini begitu istimewa. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Kita mulai dari yang pertama, asal-usul perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru memiliki akar yang jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Tradisi ini pertama kali tercatat di Mesopotamia sekitar 2000 sebelum Masehi. Orang Babilonia merayakan tahun baru mereka pada musim semi, bertepatan dengan panen pertama. Perayaan ini disebut Akitu dan berlangsung selama 11 hari penuh, dipenuhi dengan ritual keagamaan untuk menghormati Dewa Marduk. Namun kalender seperti yang kita kenal sekarang dimulai oleh Kaisar Romawi Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi. Ia memperkenalkan kalender Julian dan menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun untuk menghormati Dewa Janus, dewa permulaan dan gerbang. Tradisi ini menjadi dasar dari kalender Gregorian yang kita gunakan secara luas hari ini. Yang kedua, tradisi tahun baru di Asia. Di Asia, perayaan tahun baru memiliki nuansa yang berbeda. Di Tiongkok, tahun baru Imlek adalah salah satu perayaan terbesar. Berdasarkan kalender lunar, perayaan ini melibatkan lampion merah, tarian naga, dan makanan simbolis seperti pangsit yang melambangkan keberuntungan. Semua orang membersihkan rumah mereka sebelum tahun baru untuk mengusir nasib buruk dan menarik keberuntungan. Sementara itu di Jepang, tradisi Osogatsu menjadi momen keluarga untuk merayakan tahun baru dengan minuman sake, dekorasi Kagami Mochi, dan mendengarkan lonceng kuil berbunyi 108 kali. Ritual ini melambangkan pembersihan jiwa dari dosa dan kekhawatiran di masa lalu. Yang ketiga, tradisi tahun baru di Eropa. Eropa memiliki tradisi tahun baru yang penuh warna dan simbolisme. Di Spanyol, orang-orang memakan 12 butir anggur saat lonceng berdentang di tengah malam, melambangkan keberuntungan di 12 bulan mendatang. Tradisi ini disebut Las Uvas de la Suerte dan telah menjadi bagian integral dari perayaan di sana. Di Skotlandia, Hogmanay adalah tradisi tahun baru yang unik, di mana feestfooting atau kunjungan tamu pertama membawa hadiah seperti roti dan arang untuk keberuntungan. Festival ini juga diiringi oleh tarian tradisional, musik bagpipe, dan nyanyian Oud Lang Syne yang terkenal. Kita masuk yang keempat, tahun baru di benua Afrika. Di Afrika, tahun baru sering diwarnai oleh tradisi spiritual dan komunitas. Di Ethiopia, tahun baru dikenal sebagai Enku Tatas dan dirayakan pada bulan September. Tradisi ini bertepatan dengan akhir musim hujan, di mana bunga daisy bermekaran, melambangkan harapan baru. Di Afrika Selatan, tahun baru menjadi momen penuh kebahagiaan dengan tarian dan parade berwarna-warni di jalanan. Tradisi menyanyikan lagu-lagu rohani juga sering dilakukan untuk memulai tahun dengan penuh rasa syukur. Yang kelima, perayaan unik di Amerika Latin.
Di Brazil, perayaan Tahun Baru di pantai Copacabana adalah salah satu yang paling spektakuler. Ribuan orang berkumpul mengenakan pakaian putih yang melambangkan kedamaian dan melemparkan bunga ke laut sebagai persembahan kepada Dewi Laut, Lemanja. Di Meksiko, banyak keluarga menulis resolusi mereka di selembar kertas, membakarnya, dan kemudian memakan anggur bersama. Ini adalah cara simbolis untuk meninggalkan masa lalu dan memulai tahun baru dengan harapan baru. Yang keenam, tradisi makanan tahun baru. Makanan sering menjadi simbol keberuntungan dan harapan dalam perayaan tahun baru. Di Italia, lentil menjadi makanan wajib karena bentuknya menyerupai koin, melambangkan kekayaan. Sementara itu, di Amerika Serikat, sajian kacang hitam dan sayur kolot hijau dikenal sebagai hopinchon, dipercaya membawa keberuntungan finansial. Di Filipina, buah-buahan berbentuk bulat seperti apel dan anggur menjadi simbol keberuntungan dan kemakmuran. Mereka meyakini bahwa bentuk bulat melambangkan uang dan keberuntungan sepanjang tahun. Yang ketujuh, simbolisme di balik tradisi tahun baru. Simbolisme memainkan peran penting dalam tradisi tahun baru. Di Denmark, memecahkan piring di depan pintu rumah teman adalah tanda kasih sayang dan keberuntungan. Semakin banyak pecahan, semakin baik keberuntungan mereka. Di Rusia, tradisi unik melibatkan menulis keinginan di atas kertas, membakarnya, mencampur abu ke dalam segelas sampanye, dan meminumnya sebelum tengah malam. Hal ini dianggap sebagai cara untuk memastikan keinginan itu menjadi kenyataan di masa depan. Yang kedelapan, perayaan tahun baru di dunia modern. Dengan globalisasi, banyak tradisi tahun baru bercampur dan diadopsi di berbagai negara. Acara seperti Ball Drop di Times Square, New York, menjadi ikon global yang disaksikan jutaan orang secara langsung dan melalui siaran televisi. Namun, momen tahun baru di era digital kini juga diwarnai oleh pesan digital, ucapan melalui media sosial, dan video panggilan dengan keluarga. Teknologi telah mengubah cara kita merayakan, namun esensi harapan dan perayaan tetap terjaga. Sahabatku semua, tradisi tahun baru di seluruh dunia adalah cerminan harapan, budaya, dan inovasi manusia. Dari ritual kuno hingga perayaan modern, momen ini selalu menjadi pengingat akan pentingnya awal yang baru. Terima kasih telah menyaksikan video dari Universitas Kreatif. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Selamat Tahun Baru 2025 dan semoga harapan Anda di tahun ini terwujud. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.